Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. In this good time, I would like to tell you about active voice in English. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda sekalian, especially the student of SMA 1 Cibuaya, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibuaya, tentang active voice. Pada kesempatan yang lalu, atau kesempatan yang sebelumnya, saya telah menjelaskan sentence. Apa itu sentence? Ya, sudah dijelaskan. Dan untuk mengulang lagi, jelaskan tentang hierarki sentence. Sentence hierarki. Sentence itu terbagi dua. Ada verbal sentence, ada nominal sentence. Kemudian verbal dibagi lagi menjadi dua. Ada transitif, kata kerjanya memerlukan objek. Ada intransitif, kata kerjanya tidak memerlukan objek. Kalau transitif terbagi, sementara intransitif tidak terbagi. Dan transitif terbagi dua, ada yang disebut dengan aktif, ada yang disebut dengan pasif. Yang aktif kita kenal dengan active voice, yang pasif kita kenal dengan passive voice. Nah, jadi bagi yang belum mengetahui tentang pembagian sentence, ini saya jelaskan terlebih dahulu tentang sentence. Next, active voice. Active voice itu lebih dikenal secara umum oleh kalangan awam, itu lebih dikenalnya dengan tenses. Padahal nanti tenses itu sendiri terbagi. Ya, ada aktif, ada pasif. Ya, bahkan ada nominal nantinya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa tenses itu pernah kita jelaskan di bagian yang lain. Ya, terbagi dua, ada tinjauan secara time, waktu, ada tinjauan secara karakter atau sifat. Dari waktu ada 4, ada present, ada past, future, ada past future. Kemudian dari karakter atau sifat, ada simple, ada continuous, ada perfect, perfect continuous. Oleh karenanya, kalau Anda ingin memahami tenses lebih cepat, Anda bisa memahami pembagian tenses itu. Ya, yang 4 dari bagian waktu dan 4 dari bagian karakter. Oleh karenanya, dari 4 kali 4 itu akan menghasilkan 16 tenses. Jadi 16 tenses berasal dari pembagian tenses yang 2 tersebut. Dan di sini, agar untuk mempermudah siswa-siswi menghafal, perlihatkan ya, nomor dari 1 sampai 16 ini. Saya yakin Anda akan bisa menghafal lebih cepat daripada sebelumnya tentang nama-nama tenses. Pertama, dalam active voice itu tensesnya simple present tense, simple past tense, 3 simple futures, keempat simple past future. Jadi pertama saya jelaskan simple dulu. Kemudian 4 yang kedua itu continuous, present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Dan 4 yang berikutnya perfect. Present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Dan yang terakhir, perfect continuous. Jadi ada present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Nah, jadi dalam active voice, tenses yang digunakan ada 16. Ya, jadi semua tenses digunakan dalam active voice. Sebab nanti berbeda ketika kita mempelajari passive voice. Dalam passive voice tidak ada yang namanya perfect continuous. Bahkan nanti ketika kita memahami nominal sentence, dalam nominal sentence yang namanya continuous hampir tidak dipakai dalam bahasa Inggris. Walaupun secara rumus bisa kita gunakan, tapi dalam penggunaannya, ya, realitanya itu tidak dipakai. Maka ada yang mengatakan tenses itu 16, ada yang mengatakan 12, bahkan ada yang mengatakan 8. Tergantung tinjauannya dari mana. Ya. Nah, kalau kita meninjaunya tenses itu dari active voice, maka tenses terbagi 16. Yang 16 itu apa saja rumusnya? Nah, ini rumusnya.
Jadi ketika Anda melihat nomor 1 itu harus hafal namanya, itu berarti simple present. Nomor 2 berarti simple past, nomor 3 simple future, nomor 4 simple past future, dan seterusnya sampai nomor 16 berarti namanya past future perfect continuous. Nah, ini harus hafal. Nah, setelah hafal nama, hafalkan rumus. Ya, formula of tense, rumus tenses. Apa saja? Verb 1, verb 2, will, verb 1, would, verb 1. Itu kelompok simple. Kemudian kita beralih ke kelompok continuous. Is, am, are, verb ing. Was, were, verb ing. Will be, verb ing. Would be, verb ing. Nah, itu yang continuous. Kemudian kita pindah ke perfect. Have, has, verb 3. Had, verb 3. Will have, verb 3. Would have, verb 3. Nah, dan yang terakhir kita pindah ke perfect continuous. Ya, perfect continuous itu pakai been verb ing semua. Have, has been verb ing, had been verb ing, will have been verb ing, would have been verb ing. Nah, coba Anda perhatikan dari rumus ini ya, secara seksama, bahkan harus hafal. Sebab nanti ketika kita sudah hafal, masuk ke dalam penggunaan akan mudah ya. Oleh karenanya ketika kita belajar tenses, itu sebenarnya kita mempelajari kata kerja atau disebut verb. Makanya tenses itu berasal dari verbal sentence salah satunya. Ya, karena dalam verbal sentence adalah kalimat yang mengandung kata kerja utama. Ya, dan dalam tenses, active voice adalah kata kerja utama yang dipakainya. Ya, jadi verb 1-nya pergi itu apa, verb 2-nya pergi apa, verb 3-nya pergi apa, verb ing-nya pergi apa. Ya, makanya dalam menghafal kata kerja dalam bahasa Inggris tidak boleh satu kata, harus ya komplit, yaitu dari verb 1, verb 2, verb 3 sampai verb ing. Ya, seperti saya contoh dalam tabel berikut ini, lihat ya, verb disimbolkan dengan V, ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb ing-nya gone. Verb 3-nya gone, verb ing-nya going. Kemudian kata play, verb 1 played, verb 2 played, verb 3 dan playing, verb ing. Ya, sengaja saya buat contoh dua kata kerja di sini antara go dengan play. Anda bisa lihat yang satu perubahannya tidak sama. Go berubah jadi went, kemudian gone jadi going. Berbeda dengan play, ya, verb 2 dan verb 3-nya hanya ditambah ed saja. Nah, ini untuk mempermudah Anda nanti memahami bahwa verb itu dalam bahasa Inggris terbagi dua, ada irregular verb, ada regular verb. Jadi ada regular verb, kata kerja yang beraturan, yaitu hanya menambah ujungnya sama d, contohnya play, played, played, playing. Ada yang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, contohnya seperti go, went, gone, going. Ya, dan banyak contoh yang lain. Ya, karena pembahasan kita hari ini bukan pada verb. Ya, penjelasan kita saat ini pada tenses dalam active voice. Nah, jika Anda tadi sudah hafal rumus tadi, kemudian kalau kita bentuk ya ke dalam sebuah kata dengan menggunakan kata kerja go, maka tenses pertama itu go, kedua when, ketiga will go, would go. Jadi kalau Anda hafal itu akan bisa mengatakan seperti ini. Go, when, will go, would go. Is, am, are going, was, were going, will be going, would be going. Have, has gone, had gone, will have gone, would have gone, have, has been going, had been going, will have been going, would have been going. Nah, mungkin Anda ini masih kebingungan. Ya, tapi jika Anda hafal dulu, maka nanti ketika dibuat dalam sebuah sentence, Anda akan paham penggunaan ini. Contoh, kenapa di nomor 5 itu ada is, am, are? Karena di sana penggunaannya subjeknya kalau I berarti pakai am, I am. Kalau you, we sama they berarti pakai are, you are, we are, they are. Kemudian kalau she, he, it pakai it is. She is, he is, it is, berarti I'm going, you are going, we are going, they are going, she is going, he is going, it is going. Nah, sama halnya dengan was dengan were. Ya, I was, you were, we were, they were, she was, he was, it was. Nah, jadi dalam tenses yang beda itu hanya nomor 5.
nomor 6 dan nomor 9 serta nomor 13. Ya. Jadi yang beda itu continuous ya, sama perfect. Ya. Jadi Anda akan lebih cepat memahami tenses yang 16 itu dengan pola seperti ini. Jadi Anda hafalkan dulu rumusnya. Ya. Sebelum rumus itu Anda hafalkan nama-nama tenses, udah hafal nama tenses yang 16 tadi, pindah ke rumus yang 16, kemudian diterapkan dalam sebuah kata kerja. Setelah paham, diterapkan ke dalam sebuah kata kerja, lalu kita gunakan sebuah kalimat. Nah, lihat penggunaannya. Ya. Subjek muncul I, kata kerjanya go, kemudian muncul adverb, keterangannya I go to school, itu tenses pertama. Tenses kedua, I went to school, I will go to school, I would go to school, I am going to school, I was going to school, I will be going to school, I would be going to school. Nah, itu 8 tenses itu. Ya, pindah ke tenses present perfect tense, I have gone to school. Ke past perfect tense, I had gone to school, I will have gone to school, I would have gone to school. Kemudian tenses ke-13, I had been going to school, I had been going to school, I will have been going to school, I would have been going to school. Jadi semuanya akan menjadi 16. Dan subjeknya bisa hanya satu, I doang. Ya. Kemudian keterangannya bisa to school doang. Nah, berarti satu kalimat dalam bahasa Inggris bisa berubah menjadi 16 kalimat. Kalau kita paham tenses. Dengan demikian, tenses dalam bahasa Inggris is the key ya, to master English. Jadi untuk menguasai bahasa Inggris secara keseluruhan, maka kuncinya adalah tenses. Jadi ketika ada orang yang berkata bahwa grammar tidak penting, itu keliru besar. Kenapa? Karena grammar di dalamnya ada tenses. Dan tenses adalah syarat orang itu memahami pola kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, tinggal nanti Anda praktekkan, ya, Anda hafalkan dari nama tenses yang 16, kemudian rumusnya dalam aktif seperti apa, kemudian pindahkan ke kata kerja, lalu dibuat sebuah kalimat. Ya, dengan demikian, ya, active voice adalah kata kerja ya, yang memiliki 16 tenses. Ya. Jadi tenses yang paling lengkap ada di active voice. Ya, walaupun ini saya membuat contohnya harusnya dengan menggunakan kata kerja yang mengandung objek. Ya, tapi saya tidak menggunakan kata kerja yang mengandung objek. Nah, mohon maaf jika itu dianggap sebuah keliru. Ya, jadi sekali lagi tinggal Anda praktekkan ya bagaimana cara membuat active voice dalam bahasa Inggris atau tenses yang 16 dalam bahasa Inggris, maka akan Anda pahami lebih mudah dengan pola seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya. Ya, I think that's all for this explanation. Thank you for your watching. May God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.